Salah satu permasalahan yang seringkali dialami pada pengelolaan gudang yaitu layout barang yang tidak efisien. Nah, maka dari itu, tips yang pertama ini adalah memaksimalkan tata letak atau layout dari gudang kita. Yang pertama, kamu bisa mengatur kembali tata letak barang berdasarkan produk yang fast moving atau cepat laku dan barang yang kurang laku atau slow moving. Untuk mengetahui barang mana sih yang mudah laku, kamu bisa mendapatkan dari data historis atau pencatatan stok barang di gudang, sehingga kamu lebih mudah untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, setelah kamu mengatur tata letak barang, langkah berikutnya adalah kamu memasukkan data penempatan barang bersama dengan jumlah persediaan barang ke sistem. Keuntungan lain dari menata lokasi gudang atau layout gudang kita adalah kamu bisa memudahkan proses put away, pencarian, sampai pengambilan. Nah, dengan melakukan hal ini tujuannya adalah agar staf gudang kalian bisa tahu langsung nih di mana tata letak dari barang tersebut. Jadi kerjanya lebih efisien dan lebih cepat ya. Tips yang kedua, berikan kode pada setiap barang yang ada di gudang. Ini juga merupakan hal yang sangat penting. Pemberian kode barang pada setiap item akan memudahkan staf gudang Anda dalam mencari barang dan mendata barang tersebut. Namun umumnya sering banget label barang yang double, dan hal itu seringkali jadi permasalahan juga karena pastinya menyusahkan untuk melacak dan saat mau ngambil barang susah karena barangnya double. Jadi kalau kita mau melakukan penomoran atau pelabelan pada setiap item, pastikan jangan double ya. Yang kamu bisa lakukan adalah kamu bisa menandai masing-masing barang berdasarkan serial number dan batch number agar staf kalian bisa lebih mudah dalam melacak barang tersebut. Nah, bisa dibilang juga serial number atau batch number ini sebagai identitas unik dan mempunyai kode yang berbeda di setiap barangnya. Nah, hal yang lebih modern lagi, kamu bisa memberikan barcode pada setiap item atau barang kamu yang ada di gudang dan melakukan pendataan secara online sangat akan membantu staf gudang Anda, apalagi dalam hal pencarian. Tips yang ketiga, lakukan pendataan keluar masuknya barang. Nah, serial number, batch number, maupun barcode nantinya akan berpengaruh pada saat Anda ingin melacak keluar masuknya barang. Kamu dapat melakukan metode FIFO atau first in first out untuk menghindari dead stock pada gudang Anda. Kenapa dilakukan hal ini? Misalnya kamu ingin memindahkan barang dari gudang A ke gudang B. Dengan melakukan hal ini akan terdata dengan akurat. Tips yang keempat, lakukan 5S atau 5R di gudang Anda. Bagi perusahaan yang menerapkan sistem 5R, keuntungannya tidak hanya membuat gudang semakin luas, tapi juga rapi, lebih teratur, dan bersih. Itulah manfaat dari penerapan 5R di gudang Anda. Lalu, proses pekerjaan di gudang tidak akan ada yang mengalami pengulangan atau rework, karena sudah mematuhi prosedur yang tersedia dan tidak ada kekeliruan dari aktivitas masuk dan keluar barang atau picking. Penerapan 5R di gudang bisa menyederhanakan proses pada aktivitas gudang sehingga menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan kualitas, safety, efisiensi, dan produktivitas. So, kesimpulannya, perusahaan kamu harus segera mengontrol gudang karena gudang merupakan suatu elemen penting dalam perusahaan kamu, serta pastikan juga layout dari gudang kamu benar-benar efektif dan efisien. Lalu jangan lupa juga terapkan 5R karena sangat membantu dalam membuat barang-barang Anda lebih teratur dan mengurangi pemborosan yang ada di gudang. Nah, mungkin itu beberapa tips yang bisa aku bagikan ya guys. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!